Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, di video kali ini kita lanjut ya mengenai pesawat sederhana. Kali ini kita bahas mengenai bidang miring. Nah, untuk bidang miring ini yang paling sering kita jumpai adalah penggunaan tangga ya. Kemudian jalan di daerah pegunungan gitu ya. Kenapa dibuat berkelok-kelok gitu ya. Nah, jadi misal misal ini pegunungan ya, misalnya nih ya, misal seperti inilah kira-kira. Nah, kenapa ya jalan di daerah pegunungan itu dia harus dibuat berkelok-kelok seperti ini, berkelok, berkelok lagi, berkelok lagi, berkelok lagi gitu sampai ke puncak gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah misal kita ada di sini nih, misalnya kita dari sini, ini misalnya mobil kita gitu ya. Nah, kita kan mau menuju puncak nih misalnya ya. Nah, kalau kita langsung begini ya, langsung ke atas begini, itu kan terlalu terjal ya, terlalu berat gitu ya bebannya ya. Maka dibuatlah jalannya berkelok-kelok ya, dibuat jalannya berkelok-kelok. Jadi ini miring sedikit, kemudian miring sedikit, kemudian miring sedikit, begitu seterusnya sampai ke puncak. Jadi tujuannya dibuat jalan di pegunungan itu berkelok-kelok ya, supaya beban kita untuk sampai ke puncak itu lebih ringan gitu ya, atau lebih kecil ya. Jadi supaya gaya kuasa kita itu lebih kecil seperti itu ya. Jadi penggunaan prinsip pesawat sederhana pada bidang miring ini kita temuilah di jalan pegunungan yang dibuat berkelok-kelok. Nah, persamaannya bagaimana kalau di dalam fisika kita temui? Jadi di dalam fisika ya, atau di dalam IPA, untuk bidang miring ya, kalian perhatikan dari posisi misalnya nih ya, misalnya kita mau mengangkat beban di sini ya, di dasar nih misalnya ya, seperti ini ya, buat misalnya ini beban, ini ada massa M ya. Nah, ini kan setiap beban ini itu dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Jadi ada gaya gravitasinya ke bawah, sehingga ada dia mempunyai beban atau berat ya. Kita katakan di sinilah bebannya. Inilah dia beban yang akan kita bawa ke atas gitu ya. Nah, maka lintasan bidang miring ini, nah membuat nih seperti ini. Nah, lintasannya ini sampai ke atas ini, mulai dari dasar sini ya, itu kita katakan lintasan bidang miring, kita lambangkan dengan S. Kemudian ketinggian bidang miring sesungguhnya kan ini ya. Nah, ini kita buat dengan lambangnya H. Sehingga nah, kita kan untuk mengangkat beban ini kan kita butuhkan gaya ya. Jadi kan gayanya ini arahnya ke atas ya. Maka ini F. Nah, maka persamaan yang kita buat itu adalah, atau yang kita gunakan adalah W per F sama dengan S per H ya. Jadi ini persamaan yang kita gunakan. Nah, ini sama juga dengan di pengungkit, sebenarnya mirip dia ya, mirip. Tidak sama persis tapi mirip. W dan F-nya dalam satuan Newton, S dan H-nya harus dalam satuan yang sama. Kalau S-nya cm ya, maka ya H-nya juga harus cm. Kalau S-nya meter, maka H-nya juga harus dalam meter ya. W dan F-nya sama-sama dalam satuan Newton. Oke. Nah, untuk keuntungan mekanisnya, kalian ingat di pengungkit itu kan keuntungan mekanis itu kan sama dengan W per F ya. Nah, di bidang miring dapat kita gunakan juga persamaan keuntungan mekanis itu W per F, atau boleh juga kita gunakan karena di sini kan W per F ya, ini W per F ini sama dengan S per H. Maka keuntungan mekanis itu juga dapat kita buat menjadi S per H ya. Jadi di bidang miring jadi keuntungan mekanik kita dapat gunakan persamaannya
Km sama dengan S per H. Oke, kita ke contoh soal langsung. Nah, jika di dalam soal, ya, misalnya di dalam soal sebuah bidang miring, nih, misalnya sebuah bidang miring, Umi katakan langsung buat seperti ini. Nah, seperti ini, ya, hanya adalah 4, atau kita buat hanya adalah 2 meter. Sisi miringnya itu adalah 8 meter, ya. Maka kalau di dalam soal yang ditanya seperti ini, berapakah keuntungan mekanis dari bidang miring ini? Langsung saja boleh kita buat. Keuntungan mekanisnya adalah S per H. Maka kita peroleh keuntungan mekanisnya adalah 8 per 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kalau di dalam soal dikasih tahu ada bebannya nih di sini. Misalnya ada bebannya di sini, ini M-nya ya. Ini M ya. Masa benda ini adalah 40 kg misalnya. Nah, yang diminta berapakah gaya yang digunakan atau yang diperlukan untuk mengangkat beban ini ya sampai ke puncak. Jadi berapakah ya gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban ini. Nah, kita gunakan persamaan. Ingat, ada 2 persamaan ya tadi ya. Yang pertama W per F sama dengan S per H, atau langsung boleh keuntungan mekanis misalnya S per H atau keuntungan mekanis sama dengan W per F ya. Jadi ada 3 persamaan. Jadi kita boleh gunakan persamaan yang mana saja. Yang penting mencakup semua yang diketahui di sini dalam soal. Jadi boleh kita buat persamaannya, kita buktikan nanti ya, ke persamaan ini kita buktikan hasilnya itu harus sama. Kita mau gunakan persamaan yang mana saja gitu. Misal kita mau gunakan persamaan W per F ya. W per F sama dengan S per H. Nah, W-nya, nah ingat di sini tadi di gambar yang ini ya sudah menjelaskan masa ini dipengaruhi dengan gaya gravitasi. Ya, nilai dari gaya gravitasi kalau tidak dikasih tahu dalam soal, maka nilai gaya gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Boleh kita gunakan di sini, berarti untuk di sini ya di soal kita ini, maka kita buat W-nya, W sama dengan M dikali dengan G sama dengan M-nya 40 ya, 40 dikali 10 berarti sama dengan 400 Newton. Nah, kita pindahkan kemari, berarti 400 Newton ya, 400 Newton per F. Ini yang kita tanya ya, nilai F-nya yang kita tanya sama dengan S-nya. S-nya ingat, S-nya adalah sisi miring ya, sisi miring atau bidang atau lintasan ya, bidang lintasan sisi miringnya. Berarti S-nya adalah 8, kemudian H-nya adalah 2 ya, ketinggian. Oke, boleh kita kali silang ya, berarti ini 8 dikali F sama dengan 8F, kemudian 400 dikali 2 sama dengan 800 Newton ya, sehingga ini boleh kita habiskan 8-nya, maka ini tinggal 1 ya. Maka F sama dengan 100 Newton. Nah, kita hitung keuntungan mekanisnya tadi ya. Keuntungan mekanisnya kan 4 ya. Kita buktikan benar nggak keuntungan mekanisnya 4 dengan menggunakan persamaan Km sama dengan W per F. Nah, benar nggak dia hasilnya harus 4 juga ya? Benar nggak dia 4 gitu? Maka kita hitung untuk keuntungan mekanisnya menggunakan persamaan W per F ya. W-nya adalah 400, F-nya adalah 100. Ya, 400 dibagi 100 hasilnya adalah 4. Berarti sama ya keuntungan mekanisnya ya. Mau menggunakan persamaan S per H atau mau menggunakan persamaan W per F,
keuntungan mekanisnya adalah 4. Oke, ya, itu untuk bidang miring. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.